Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan KKL di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dari sari roti. Ya, yang pertama sejarahnya itu Nippon Indosari Korpindo Tbk Sari Roti didirikan 8 Maret tahun 1995 dengan nama PT Nippon Indosari Corporation dengan akta nomor 11. Didirikanlah perseroan terbatas dengan nama PT Nippon Indosari Corporation di hadapan Notaris Benny Kristianto yang berkedudukan di Jakarta dan diperbaiki dengan akta nomor 274 tanggal 29 April tahun 95 yang dibuat di hadapan notaris yang sama. Akta pendirian perseroan terbatas ini telah mendapat persetujuan tentang akta pendirian perseroan dan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Untuk ruang lingkup usahanya itu, nama perusahaan dari PT Nippon Indosari Korpindo Tbk memiliki 4 alamat, yaitu yang pertama alamat perusahaan inti itu di kawasan Industri Jababeka Blok W nomor 4041 Cikarang Bekasi. Yang kedua itu alamat pabriknya di kawasan Industri Jababeka Blok U nomor 33 Cikarang Bekasi. Yang ketiga alamat pabrik kawasan Industri Pierre Jalan Rembang Industriaya nomor 29 Pasuruan Jawa Timur, dan alamat pabrik yang keempat itu di kawasan Industri Wijaya Kusuma Jalan Tugu Wijaya 3 nomor 1 Semarang. Untuk daerah pemasarannya itu ada 3. Yang pertama Cikarang Plain tuh dari Jabotabek, Lampung, Banten, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Untuk Pasuruan Plain itu terdiri dari Jawa Timur dan Bali. Untuk Semarang Plain terdapat Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jumlah karyawannya itu yang pertama Cikarang Plain kurang lebih 250 orang, Cikarang Plain 2 memiliki 350 orang, Pasuruan Plain memiliki 250 orang, Semarang Plain memiliki 100 orang. Untuk lini produksinya ya, yang pertama Cikarang Plain pertama itu memiliki 4 line produksi, Cikarang Plain 2 memiliki 2 line produksi, Pasuruan Plain memiliki 3 line produksi, Semarang Plain memiliki 2 line produksi. Untuk kapasitas produksi, yang pertama Cikarang Plain pertama memiliki 425.000 pack per hari, Cikarang Plain 2 memiliki 425.000 pack per hari, dan Pasuruan Plain memiliki 315.000 pack per hari. Harga yang terjangkau bagi rakyat Indonesia. Sedangkan misi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk adalah membantu dan meningkatkan mutu hidup bangsa Indonesia dengan memproduksi dan mendistribusikan makanan yang bermutu tinggi, sehat, halal, dan aman bagi konsumen. Lokasi dan letak perusahaan yaitu lokasi pabrik PT Nippon Indosari Korpindo Tbk terletak di Jalan Jababeka 17 Blok U nomor 33 Cikarang Bekasi Jakarta Barat. Perusahaan ini memiliki lokasi yang cukup strategis karena akses transportasinya pun untuk menjangkaunya mudah, berdekatan dengan berbagai supplier bahan baku serta ketersediaan berbagai sarana pendukung lainnya seperti listrik, air, dan penanganan limbah yang baik. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dibangun 2 lantai, yaitu lantai pertama digunakan untuk proses produksi seperti ruangan penerimaan bahan baku, gudang penyimpanan bahan, ruang scaling, ruang produksi, ruang pengemasan, kantin, dan gudang produk. Dan lantai kedua digunakan untuk ruang manajer PDQA, ruang PDQA atau Product Development and Quality Assurance, ruang office GA atau General Affair, musola, dan auditorium factory visit. Struktur organisasi di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk.
dipimpin oleh seorang presiden direktur, direktur operasional yang membawahi berbagai divisi yang dipimpin oleh seorang manajer yang dibantu oleh supervisor. Divisi-divisi tersebut yaitu Divisi Product Development and Quality Assurance atau PDQA, Divisi Human Resource and Development atau HRD, Divisi Finance Accounting, Divisi Plan, Divisi Sales and Marketing, dan Divisi Supply Chain Management atau SCM. Dan untuk jam kerjanya pun dibagi menjadi 3 shift, yaitu shift pertama, shift kedua, dan shift ketiga. Untuk shift pertama itu untuk shift pagi, jadi jam 7 sampai jam 3 sore. Dan untuk yang kedua itu shift sore, dari jam 3 sampai jam 11 malam. Dan untuk yang ketiga itu shift malam, dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Untuk jam istirahat sendiri, untuk para karyawannya diberi waktu selama 1 jam. Jadi untuk karyawan di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk ini juga memiliki gaji pokok yang diberikan yang sudah ditetapkan atau dasar nilai jabatannya. Jadi untuk dasar nilai jabatan itu setara dengan mungkin sebagai supervisor atau sebagai karyawan biasa gitu. Jadi untuk gajinya itu berbeda-beda atau tergantung lama atau tidaknya dia bekerja di perusahaan tersebut. Dan untuk PT Nippon Indosari Korpindo Tbk juga memberikan tunjangan-tunjangan untuk para karyawannya, karena PT Nippon Indosari Korpindo Tbk sangat menjamin kebutuhan para karyawannya. Jadi untuk tunjangan yang diberikan adalah seperti tunjangan nilai jabatan, tunjangan golongan jabatan, tunjangan pendidikan, tunjangan keahlian, tunjangan prestasi, tunjangan pengalaman sesuai yang dimiliki karyawannya masing-masing. Dan untuk fasilitas yang dimiliki atau yang diberikan karyawan yaitu ada makanan, untuk makan itu ada kantin yang sudah disediakan, ada juga poliklinik, ada juga transportasi, dan juga ada tempat ibadah, pakaian yang disediakan, serta ada training untuk karyawan yang baru masuk. Produknya sendiri, produk sari roti, dibagi menjadi beberapa produk, yaitu ada produk roti tawar yang terdiri dari sari roti tawar biasa original, sari roti tawar kupas, sari roti gandum, dan juga sari roti tawar coklat chip. Dan untuk yang kedua itu disebut dengan produk sweet roti sari roti, yaitu variannya ada sari roti isi kelapa, sari roti chicken teriyaki, sari roti sobek isi coklat strawberry, sari roti sobek isi coklat blueberry. Pemasaran di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk, produk jadi yang telah diterima dari bagian pengemasan selanjutnya dilihat kesesuaian jumlah produk dan jenis yang tertera pada surat serah terima produk. Kemudian produk diatur proses distribusinya berdasarkan surat permintaan yang telah ada. Produk roti yang akan didistribusikan diletakkan dalam kerat-kerat distribusi, dus, detail, serta global atau cabang dan distributor. Setiap packing diberikan label yang berisi keterangan tentang jumlah, jenis produk, serta tempat tujuan distribusi. Setelah itu dilakukan loading produk sesuai dengan tujuan daerah masing-masing. Pendistribusian dilakukan menggunakan alat transportasi mobil dengan menggunakan jasa transporter. Selain itu, dikarenakan armada menggunakan tricycle atau gerobak sepeda dan sepeda motor untuk menjangkau daerah-daerah tertentu. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mempunyai permasalahan, yakni pada bidang keuangan, pada bidang pemasaran, pada bidang SDM, dan pada bidang operasional. Salah satunya pada bidang keuangan, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami penurunan laba, yakni sekitar 0,65% dibanding tahun 2016. Kemudian pada bidang pemasaran, PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami persaingan yang sangat ketat dibanding dengan pabrik roti yang ada di Indonesia. Tetapi PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mampu menanganinya karena merek yang ia jual sudah terkenal, sudah dikenal oleh masyarakat, maka jadi peluang bisnis yang sangat besar buat PT Nippon Indosari Tbk. Pada bidang operasional, jari ditempuh untuk cukup panjang untuk memasarkan roti-roti yang sudah siap dipasok kepada supplier-supplier. Hal itu membuat PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami waktu yang sangat panjang, sedangkan ketahanan roti itu sekitar cuma 3 hari. Dalam SDM,
PT Nippon Indosari Korpindo Tbk mengalami permasalahan, yakni manajemennya kurang rapi, sehingga tatanan manajemen di PT Nippon Indosari Korpindo Tbk dibilang belum sempurna, serta tunjangan-tunjangan yang diberikan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk belum semuanya diberikan, yang diberikan hanya BPJS. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, kita mengambil solusi atau cara mengatasi permasalahan tersebut, yakni pada bidang keuangan. Pada bidang keuangan, seharusnya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menentukan persentase pengelolaan keuangan serta target finansial bisnis, serta memperbaiki arus kas supaya uang yang dipergunakan itu tercatat jelas pada buku kas. Kemudian pada masalah pemasaran, sebaiknya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk lebih menata strategi dan promosi yang digunakan supaya menarik para konsumen untuk membeli roti-roti tersebut. Pada bidang operasional, seharusnya PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menggunakan metode khusus yang dapat membantu buat menyelesaikan masalah jarak tadi, contohnya menggunakan software e-log. Mempertimbangkan kapasitas kendaraan serta bahan bakar kendaraan serta time windows dalam perjalanan supaya lebih irit, supaya lebih menghemat waktu. Langkah yang dilakukan Sari Roti dalam beradaptasi di masa pandemi. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau yang sering dikenal sebagai Sari Roti di masa wabah COVID-19 ini justru berekspansi merekrut tenaga kerja untuk perusahaan mereka. Perusahaan juga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK kendati COVID-19 telah mewabah sejak Maret lalu. Pendiri serta CEO Sari Roti Wendy Yap mengatakan sejak COVID-19 mewabah, permintaan terhadap produk makanan seperti roti semakin meningkat, sehingga perlu melakukan peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena penerapan kebijakan kerja dari rumah atau WFH di berbagai wilayah kota besar di Indonesia, sebagian besar konsumen Sari Roti mendorong kenaikan permintaan semakin meningkat. Karena itu, Sari Roti membutuhkan tenaga kerja berupa penjual keliling dan kurir untuk dapat mengantarkan produk ke rumah konsumen masing-masing. Karena meningkatnya permintaan, perusahaan perlu menambah barisan produksi dari pabrik-pabrik. Jumlah giliran shift yang ditetapkan pada pabrik pun diperluas dari yang awalnya dibagikan hanya antara 2 shift menjadi 3 shift. Perusahaan Sari Roti ingin memastikan para karyawan yang bekerja di pabrik tidak overworked sehingga beresiko membuat karyawan sakit atau presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.